pada Ibu Dr. Anne Gracia akan menyampaikan stimulus perkembangan kerja otak anak. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para guru dan juga saya rasa ada orang tua ya, karena guru juga orang tua buat anak-anak. Dan kita bersama-sama pagi ini bisa bergembira karena kita bisa mempersiapkan diri untuk sekali lagi melakukan proses transisi. Waktu pandemi, wah kita kaget. Habis itu kita transisi, katanya masuk new normal. Sekarang new lagi. Banyak dong new-nya. Ya. Baik, saya minta bantuan panitia boleh membantu saya untuk paparannya. Nah, kebetulan saya lagi ada di tempat yang tidak bisa menggunakan laptop. Jadi boleh bantu ya paparannya. Dalam paparan yang disampaikan, kita secara khusus membahas tentang pertemuan tatap muka pasca pandemi. Ya, di bidang kesehatan kita memang sudah mulai mengatakan bahwa pandemi ini sudah menjadi endemi. Artinya sudah menjadi bagian hidup kita. Kita tidak akan bisa 100% membersihkan si virus, tetapi kitanya yang sudah menjadi berubah, kitanya yang udah tangguh, kitanya yang sudah bisa memiliki antibodi yang cukup untuk tidak mengizinkan virus itu mengganggu kesehatan kita. Ya, kalau di sekitar kita ini kita toel-toel ya, meja, ya dinding, atau bahkan ballpointnya kita ya, kita toel-toel dengan alat swab khusus, lalu diperiksa dengan mikroskop yang sangat jeli, kita lebih-lebih dari ngelihat kebun binatang. Ya, artinya sebetulnya di sekitar kita banyak sekali, baik virus, bakteri, dan jamur ya. Namun kita adalah manusia yang dianugerahi Allah luar biasa untuk punya pasukan dalam tubuh kita untuk menahan bagaimana caranya semua hal yang datang dari luar tubuh kita itu dikenali, itu nomor satu ya, dikenali lalu diklasifikasikan. Oh ini sahabat kita diterima. Oh yang ini berbahaya untuk kita diproses. Nggak ditolak, kita mah nggak ada tolak menolak sebetulnya. Ya, diproses dan kita menjadi tangguh. Maka pada pertemuan ini saya secara cepat akan memberikan sedikit masukan bagaimana stimulus perkembangan kerja otak anak di masa transisi ini. Mari kita lihat di slide berikutnya. Di slide yang berikutnya ini saya memberikan highlight khusus pada kata kerja. Ya, judulnya adalah perkembangan kerja otak anak. Kalau otak itu dari lahir, jadi udah dibentuk dalam kandungan, brojol, bentuknya sama aja, ya. Nggak ada tuh, misalnya lahir hidungnya masih ada peong sebelah gitu, nanti pelan-pelan tumbuh hidungnya, nih, ya. Atau kupingnya ya, kupingnya ini ternyata tidak terbentuk semua, nanti tiba-tiba nyeng baru terbentuk gitu bunderannya. Enggak, ya. Semua kita ini lahir dengan bentuk yang sudah siap sebagai manusia. Oke, demikian juga otak. Size-nya kita bertambah, kita bertumbuh. Itu betul. Tingginya kita nambah. Apalagi ya kalau udah usia produktif bukan cuma tinggi yang nambah, apalagi yang nambah. Bapak Ibu rekan sekalian, kita rame ya dengan bobot yang nambah. Benar. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Yang penting sekarang kita mesti ngertiin bahwa ternyata di otak kita yang nambah itu bukan size, tapi koneksi. Hubungan antara titik, antara sel. Ya. Jadi di gambar yang A itu kita lihat bahwa ada koneksi antara warna ungu ke merah, kuning ke merah, ya, biru ke hijau, ya, hijau muda ke kuning. Itu koneksi-koneksi. Kita mempermudah. Sebetulnya koneksi itu terjadinya di gambaran otak yang ada di kanan atas itu ya. Nah koneksi ini Bapak Ibu rekan sekalian, tadinya koneksinya itu tipis-tipis. Maka bagi seorang anak bayi di bawah umur 12 bulan, disuruh pegang cangkir sendiri, susah. Disuruh ambil botol sendiri. Badannya, waduh kelihatannya kok lucu gitu gerakannya ya, kaku-kaku kagok gitu. Bukannya keambil botolnya malah kedorong. Nah Bapak Ibu rekan sekalian, kemampuan itu adalah kemampuan otak koneksi di dalam, tapi juga koneksi otak ke tubuh. Badan kita ini penuh dengan ujung-ujung sel saraf juga. Ya, itu semua mesti connected.
Kalau itu semua connected, masuklah kita ke fase disebut mature, matang. Itu yang sebelah kanan, yang gambar B. Ya, koneksinya tuh banyak, padat. Mari kita lihat di slide yang berikutnya. Di slide berikutnya ini lebih jelas lagi, kita lihat bahwa ini yang disebut dengan pertumbuhan di dalam kandungan. Jadi otak dari yang bentuknya belum otak, bentuknya mirip-mirip kecebong ya, terus terbentuk sampai jadi bentuk otak yang sesungguhnya. Awalnya justru bagian otak yang korteks yang gede itu malah mirip pentol korek api kecil. Justru bagian yang tengah dan belakang yang adalah batang otak dan lipatan bagian tengah antara dua belahan otak yang mengelola emosi, mengelola hormon, ya, mengelola memori, sebagian dari memori kita, itu yang justru kelihatannya lebih gede. Tapi kemudian dalam kandungan terus berkembang sampai dia menjadi justru korteks yang gede, ya. Yang lainnya kelipet-lipet masuk ke dalam. Itu dalam kandungan. Begitu udah keluar, nih lihat gambar yang atas ya, yang kanan atas. Bayi koneksinya tipis-tipis. Tapi bayi dianugerahi Allah apa? Refleks supaya dia bisa bergerak, ya, supaya dia bisa merespon, supaya dia bisa berkomunikasi nonverbal dulu. Namun kemudian refleks itu perlahan-lahan itu akan berganti dengan gerakan yang dipikir, dibuat ada tujuannya, ya. Jadi nggak spontan lagi. Koneksi di otak kita semakin banyak dan pada usia di atas 6 tahun terus, ini baru sampai 14 ya di gambarnya, terus sampai 21 koneksinya harus kemudian terpusat untuk mengelola kemampuan berpikir dengan pengendalian tubuh yang sudah membentuk perilaku yang optimal. Kalau kita nih, saya diajarin sama Pak Dedi nih, sama teman-teman Dekemdikbud, diajarinnya apa? Kita kalau urusan perilaku, kemandirian nyebutnya profil pelajar Pancasila. Benar ya Pak Dedi ya? Profil pelajar Pancasila. Kalau kita mencapai profil itu berarti koneksi otaknya optimal. Tapi koneksi otak yang optimal itu bukan semerawut seperti sarang debu ya, bukan ya. Koneksi itu membentuk sirkuit-sirkuit yang bisa dikenali. Gimana cara kenalinya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada hierarki tahapan pematangan. Ya, ini speed dulu nih karena ini bagian awal cuman bla 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 kok. Ya, nanti lain kali ada kesempatan dari berbagai training dan media yang disediakan Kemdikbud, modul-modul seperti ini sudah dikembangkan. Semua bisa belajar. Pokoknya kementerian kita sudah menyiapkan materinya, ya. Nah, dari segitiga ini Bapak Ibu rekan sekalian, Anda bisa lihat bahwa sensor paling bawah itu mesti matang dulu. Lihat ya di gambar yang sebelah kanannya ya, itu terlihat sensor warna kuning. Itu duluan mencapai puncaknya. Puncak apa? Puncak pembentukan sirkuit koneksinya. Oke. Maka pada anak-anak yang gagal pembentukan visual, tidak sanggup bekerja, menerima cahaya dan bayangan, dan kemudian masuk ke sirkuit memori terhadap cahaya dan bayangan. Lanjut lagi ke persepsi terhadap bayangan bentuk. Jadi dia kenal berbagai bentuk walaupun belum tahu namanya. Tapi dia kenal. Jadi nanti waktu dia nengok lagi bentuk itu, oke, aku kenal bentuk itu. Gitu ya. Itu harus terbentuk. Lalu kemudian akan terbentuklah sirkuit ke sirkuit awal gerak. Ingat tadi ada yang disebut dengan refleks ya, yang menjadi hadiah buat kita sudah tertanam dalam memori gerak kita tuh di tengah-tengah segitiga. Namanya refleks maturity. Artinya apa? Kalau maturity refleks itu berganti. Refleks-refleks awal itu justru akan turun menjadi gerak praksis atau terkendali. Sehingga perilakunya kita, bendera merah putih kita hormat. Siapa yang kalau bendera merah putih melet lidahnya? Kan enggak kan? Itu bukan perilaku yang normatif sesuai dengan kesantunan bernegara. Bukan ya. Kita mesti tahu, ketemu orang tua, lewat depan orang yang senior, kita ngangguk. Ya,
Bukannya badannya songong terus kakinya melangkahnya pakai lebar-lebar gitu ya. Enggak, apalagi balikin badan, kasih punggung. Oh bukan. Itu berarti gerakan-gerakan yang sudah kita tahu tata keramanya, ada kognitifnya. Oke, ini mesti berkembang terus nih. Nah, pada bagian ini, udah ya dilihat ya segitiganya ya, baik-baik ya. Nanti kalau perlu kita ulang ke segitiga kapan-kapan ya. Kita lihat dulu di slide berikutnya. Pada periode pandemi, proses integrasi atau pematangan ini mengalami gangguan kebiasaan. Biasanya setiap pagi anak-anak bangun, sholat subuh, azan bunyi, zep, pada bangun, gitu ya. Ya, mama kelihatannya masih ngantuk, bunda matanya masih kiep-kiep katanya kita. Ya udah deh merem-merem dikit lagi, boleh nanti sarapannya. Selama pandemi apa yang terjadi? Tidurnya bablas. Akibatnya apa? Hei, itu dari sekolah udah mau mulai. Online-nya udah mau mulai. Matanya masih belekan, kucek-kucek. Nggak apa-apa deh, kan bisa videonya dimatiin. Terjadi perubahan kebiasaan. Biasanya bangun pagi, gosok gigi, sarapan, mandi. Kok kedengarannya bulak-balik ya? Tadi udah gosok gigi di kamar mandi, keluar lagi makan, masuk lagi baru mandi. Nanti keluar lagi untuk menyiapkan tas, masuk lagi buat ke toilet, buang air besar, terus keluar lagi. Ada orang tua yang nggak mau gitu, kebiasaannya mesti teratur, jangan bulak-balik, efisien katanya. Cie. Jadi apa? Bangun, gosok gigi, mandi, siramin kakinya, lalu udah rasa perutnya mules-mules, kalau perlu langsung duduk aja, jongkok aja di kloset, langsung bisa BAB. Katanya gitu ya. Habis itu keluar, udah bersih, siap, sarapan, packing, pakaian rapi, belajar, sekolah berangkat. New normal, pandemi, 3 bulan pertama online belajar, saya melihat banyak kasus apa? Online pakai piyama. Online-nya pakai kaos yang sudah bolong-bolong yang enak buat bobo. Itu iya. Ditambah mamahnya, papahnya lewat-lewat di belakangnya. Papanya pakai celana pendek. Mamanya masih pakai roll. Artinya serumah-rumah kita kebiasaannya berubah. Ini gangguan pertama pada proses integrasi atau pematangan, di mana integrasi koneksi ke otak kiri untuk sequence, disiplin gagal. Mundur. Koneksinya pruning. Putus. Ya. Pola makan nggak lagi teratur. Apalagi pola belajar nanti. Game dulu. TV dulu. Apalah. Itu yang pertama. Yang kedua area geraknya. Ini makanya sampai saya panjang tuh. Ruang gerak, spasial, koordinasi, balance. Emangnya rumah kita segede aula? Ya. Emangnya rumahnya kita segede zaman Belanda? Di mana kita masih bisa membebaskan anak-anak itu bergerak. Zaman sekarang ya anak naik di atas meja. Aduh, awas. Aduh, itu nanti jambangan bunga. Aduh, itu patungnya mama. Aduh, asbaknya papa. Ada aja yang kita adu. Akibatnya apa? Anak-anak tidak bergerak. Kematangan kendali dia terhadap besar energi untuk bergerak kanan kiri menurun. 1. Kedua, kemampuan dia mengenali rentang tubuh dia, tangan, ya, range of motion itu bahasa kerennya ya. Dari persendian dia menurun. Kenapa? Gerakannya jepit body. Iya dong, jepit ketek semua kan megangnya gadget. Kan kita kalau megang gadget jepit ketek. Ya, kecil aja yang bergerak cuman ibu jari. Spasial kita jadi jelek. Oke. Koordinasi kita ke keseimbangan itu berubah. Coba aja lihat. Waktu bulan ke-8 kira-kira pada waktu pusat perdagangan mulai boleh dibuka lagi tapi terbatas ya. Kita mesti daftar, kita mesti scan, kita cek suhu, tapi udah boleh ke mall. Naik ke mall, datang di mall, kalau saya dengar isu di keluarga saya maupun teman-teman saya, itu banyak yang naik eskalator limbung.
Jadi naik eskalator tuh tiba-tiba jadi pegangan erat-erat atau badannya tuh sampai doyang-doyong. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa selama pandemi di rumah duduk atau tiduran. Sehingga sensitivitas balance-nya kita berubah. New normal juga. Ya. Nah, dengan demikian, maka kita memang harus memperhatikan lagi perubahan yang terjadi pada anak-anak. Yang kedua, audio. Audio kita yang biasanya ya, itu mendengar banyak bunyi-bunyian di rumah, udah mah suaranya dalam satu ruangan, mau TV diputar, dengerin game, mamahnya ngomong sambil teriak, sambil telepon, papanya sambil online meeting, ya. Tidak bicara yang targeted ke anak, beda sama di sekolah. Kalau di sekolah guru bicara ke anak, ya. Tukang kebun nggak teriak-teriak, kepala sekolah nggak keluar masuk ruangan. Tapi selama belajar di rumah, ini tidak terjadi. Beda suasananya. Dan yang terakhir visual. Pandangan kita jaraknya jadi lebih dekat. Perubahan terhadap cahaya juga berkurang lebih banyak ke cahaya yang tajam. Light ya. Cahaya dari entah gadget atau dari TV misalnya gitu ya. Cahaya lampu, bukan cahaya alam. Semua perubahan ini akan mempengaruhi perkembangan kematangan seorang anak. Karena anak prosesnya baru lagi bentuk sirkuit. Kalau kita orang dewasa penurunan. Ya, maka saya punya dua tips besar. Yang pertama, buat anak. Yuk lihat di slide berikut. Di masa awal pertemuan tatap muka yang baru, usahakanlah anak mendapatkan aktivitas komprehensif, tetapi sekalian memberikan arahan tentang protokol kesehatan atau 3M itu. Ya, 5M malah sekarang. Caranya pakai apa? Saran saya pakai gerak dan lagu. 1, ya kalau boleh slide-nya udah boleh diganti. Gerak dan lagu, anak-anak itu nyanyi tangannya terentang. Jadi dia akan belajar kembali tentang jarak. Dibanding kita teriak-teriak, jangan deketan, jangan ngegrombol, jangan peluk-pelukan. Aduh kesian ya anak-anak kita, di memori dia kata jangan. Ini jangan, itu jangan gitu ya. Capek deh. Mendingan kasih mereka belajar tentang spasial lagi, jarak. Ya, kalau mau baris, ayo jangan baris tapi nggak nyentuh ya, katanya gitu. Pakai rentang depan ya. Waktu nyanyinya gimana biar nggak ketoel, jauh-jauhan. Ajak mereka untuk membangun lagi awareness tentang jarak ya. Jadi dengan gerak dan lagu, kesadaran jarak. Kedua, kendali suara. Karena mereka kemudian bernyanyi. Dengan mereka bernyanyi, maka mereka akan mendapatkan kembali sensitivitas suara. Baik suara pribadi, suara teman-temannya, tapi yang bersama-sama di lagu yang sama. Ingat tadi saya bilang kalau di rumah mamanya nelpon, papanya online meeting, kakaknya lagi ngegame, ada TV, dia dengerin sendiri, dia punya tontonan YouTube, suara tuh chaos. Kalau lagu nyanyi bersama semuanya bareng, ya, sinergi. Itu menjadi stimulus. Kemudian tempo. Temponya kan sama karena nyanyinya bareng-bareng. Nyanyinya sambil jalan di tempat. Itu akan membangun kembali detak jantung yang berirama untuk anak sehingga anak akan mendapatkan derap keteraturan kembali. Yang tadi tuh kacau balau, bangunnya kacau ya, jam makan kacau, urutan aktivitas kacau. Kita bantu dengan derap. Oke. Kemudian kelola emosi. Kan kita nggak bisa dong nyanyi yang ini duluan, yang ini belakangan. Ya, naik kereta api yang sebelahnya balonku ada 5, sebelahnya lagi tut 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 kereta apiku. Kan nggak bisa gitu ya. Satu lagu nyanyi bareng. Jadi ada kelola emosi. Bu guru saya nggak mau lagu itu. Oke, nanti lagu kamu ya. Kendali, sabar menunggu.
Kalau di rumah udah lempar-lempar piring, mau sekarang, mau pisangnya sekarang. Ya tunggu, mama lagi bikin adonan roti, nggak mau sekarang, gitu kan ya. Enggak ya, dia jadi kelola. Keteraturan, kebersamaan, ritmik nafas, ditambah apa? Gembira karena sama teman-temannya. Jadi gunakan gerak dan lagu, itu saran saya ya. Sayang slide-nya belum bisa jalan. Slide yang terakhir yang saya sampaikan, sekarang tipsnya buat guru. Nah ini yang tadi udah diomongin ya, boleh langsung lewat dulu deh. Ini yang buat guru. Gurunya, oh, gurunya juga capek. Capek apa? Capek bikin bahan. Capek anaknya di rumah juga rempong. Capek mesti ikut webinar banyak bener. Jadi Bapak Ibu guruku yang tersayang, sebelum Anda memulai dengan anak-anak, anak-anak sudah bakal datang ya, Anda nyampe di sekolah lebih dulu atau mau dilakukan dulu di rumah, tolong kelola napas. Ya. Tarik napas, hitung deh. 1, 2, 3, 4 sambil proses tarik, ya. Habis itu tahan sebentar, terus dibuang napasnya. Sambil buang sambil hitung. Dibuang napasnya tapi 4 hitungan. Jangan dibuang semua. Bukan begitu, dibuangnya bertahap, ya. Dengan Anda tarik bertahap, buang bertahap, maka Anda akan mendapatkan ketenangan yang menstimulus kendali logis Anda. Kok bisa? Bisa. Karena kita biasanya napas itu bahasa Inggrisnya bilangnya take it into granted. Ya emang udah napas aja kita terus. Ya, bahkan kadang-kadang lupa bersyukur ya dalam doa kita bahwa kita itu bisa bernafas. Nafas aja terus. Tapi kalau kita belajar nafas dengan pola baru, akibatnya semua hal yang namanya belajar itu akan membangun koneksi logik kita dan membangun lagi sirkuit kita untuk tetap nalar. Maka bernapaslah dengan pola baru. Bu Ane, saya udah ngerti nafas yang pola 4, Bu Ane ajarin, cari pola lain. Oke, selalu belajar pola baru. Yang kedua buat guru, ini ada gambar-gambar yang warnanya merah. Itu daerah yang ibu-ibu harus, bapak-bapak melakukan peregangan. Jadi ototnya dipanjangin. Kepala belakang, panjangin caranya apa? Tundukin kepalanya, dagunya kena dada, tapi punggungnya kita tegak. Tundukin. Jadi kerasa nih ketarik di belakang ini ya. Di yang warna merah pertama yang atas. Kedua, pundaknya kita ya. Kepalanya miringin. Telinganya nempel di pundak selawannya. Mukanya ke depan ya. Mukanya ke depan, jangan mukanya ke bawah. Mukanya ke depan. Ya, tarik. Maka pundak kita akan ketarik. Lalu nanti bisa ditambah dengan apa? Gerakan lengan kita ke samping. Lalu tarik ya sambil lengannya ke samping. Jadi ini ketarik sekali. Oke. Lalu untuk yang belakang, tunduk sambil bungkuk. Jadi badannya kita sambil bungkuk seperti kucing gitu, kita melengkung. Oke. Bisa dengan cara itu. Lalu bagian leher. Tuh lihat, ada di gambar sebelah kanan panahnya ke leher. Artinya apa? Hati-hati guru-guru. Guru-guru akan banyak ngomong. Ya. Ini otot di sini tuh kalau capek, dia jadi pendek. Kalau ototnya jadi pendek, suara kita akan melengking karena ototnya kejepit. Supaya otot kita lentur, kita melakukan proses mendongak ke atas, lalu bahasa kerennya bilangnya humming, bergumam. Angkat ke atas, lalu angkat ke atas tapi tengok ke kanan atau ke kiri, Maka otot-otot leher kita kiri, kanan, dan tengah itu mengalami pergangan, lalu pita suara kita getar dengan bergumam atau bahasanya humming. Dengan demikian otot kita nggak gampang keseleo. Ini otot leher kalau keseleo suara kita jadinya anak-anak, ayo semua dengar. Itu suaranya seperti suara tikus mencicit-cicit ya. Jangan, kasihan telinga anak. Apalagi kalau di antara kita ada anak dengan kendali emosi yang sulit. Ya, anak dengan kebutuhan khusus kendali emosi yang sulit. Kalau dengar suara frekuensi tinggi langsung saklar lampunya tuh langsung on. Saklar emosi perilaku dia tuh langsung on. Hiperaktif deh. Kita deh yang pusing.
Padahal cuma 2 anak yang petakilan. Jangan kita yang on kan anak-anak itu gara-gara suara kita. Ya, jadi tips saya, lakukan sesuatu yang mengarahkan anak-anak dalam suasana ceria, misalnya dalam gerak dan lagu, ya. Lalu yang kedua, unsur nada dan tempo penting, teratur. Untuk membantu anak-anak kita mengenal kembali secara bertahap disiplin, keteraturan hidup, sambil emosinya tenang. Buat Bapak Ibu Guru, semoga dengan upaya kita mendampingi anak transisi new normal lagi, mereka akan siap secara kognitif berpikir, menerima proses pembelajaran, menjadi generasi penerus kita yang cerdas, yang ceria, tapi pemimpin beriman, berakhlak, bertawak. Itu pelajar berkarakter Pancasila. Sukses buat Anda semua. Di slide terakhir saya pasangkan, jika Anda yang mau tanya, nggak sempat nanti di sini kita berpanjang lebar, boleh DM aja di IG-nya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Ida.